Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, anak-anakku sekalian yang ibu banggakan. Bertemu lagi dengan Butia di channel Butia. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar lagi tentang Al-Quran Hadis. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agar pelajaran yang akan disampaikan bisa bermanfaat, bisa tersampaikan dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, anak-anakku, kita hari ini akan membahas materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Jadi pembahasan minggu ini masih berkaitan dengan pembahasan minggu lalu. Untuk kelas 2A dan kelas 2B, khususnya siswa-siswi Min 3 Kota Tangerang Selatan, mohon diperhatikan ya. Sebelumnya ibu mau tanya, bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya belajar di rumahnya. Oke, selanjutnya ibu akan membahas tentang materi yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu tentang bacaan gunnah. Apa sih bacaan gunnah? Dari minggu kemarin kita sudah membahas bahwa gunnah adalah bacaan yang harus didengungkan atau bacaan yang harus ditahan selama 2 ketukan. Oke, huruf-hurufnya juga di minggu lalu sudah ibu jelaskan. Huruf-huruf gunnah itu ada 2. Yang pertama ada nun yang bertasydid dan yang kedua ada mim yang bertasydid. Untuk materi minggu ini ibu akan lebih menerangkan tentang bagaimana cara membacanya. Jika minggu lalu pengertian dan contoh cara membacanya, minggu ini ibu akan memberi pengertian bagaimana cara membacanya. Oke. Sebenarnya untuk anak-anak kelas 2A dan kelas 2B, pelajaran gunnah ini pernah dibahas atau pernah kalian baca di Kibar. Di Kibar B itu ada tentang materi gunnah. Gunnah itu bacaan yang harus ditahan kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat panjangnya. Contohnya seperti ini. Inna. Jadi ada 2. Coba kita mulai ya. Inna. Oke, cara bacanya seperti itu. Harus ditekan. Ada beberapa cara atau metode bagaimana cara membaca gunnah dengan baik. Yang pertama, agar bacaan gunnahnya itu sempurna, yang pertama itu harus ada dengung. Dengung itu yang ada di posisinya itu, dengung itu biasanya di hidung, jadi harus ditahan. Dan yang kedua itu harus ada 2 ketukan panjangnya, 2 ketukan atau 2 harokat, jadi pembacaannya bisa sempurna. Banyak sekali di dalam Al-Quran bacaan-bacaan yang termasuk ke dalam hukum bacaan gunnah. Ada di surat Al-Kautsar contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di situ terdapat nun bertasydid. Ketika ada nun bertasydid atau mim bertasydid di dalam Al-Quran, sudah bisa dipastikan bahwa bacaan tersebut termasuk ke dalam bacaan gunnah. Atau ada lagi contoh, ibu akan memberikan contoh di surat At-Takatsur. Ada pada ayat 4-5. Summakalla. Nah, ketika membaca summakalla harus ada dengung di bagian hidung dan dibaca 2 harokat agar bacaan gunnahnya sempurna. Contohnya
Tsumma kalla saufa ta'lamun. Gitu. Bisa ya? Untuk materi guna mungkin cukup di video pembelajaran kita kali ini. Tugasnya kali ini Ibu tidak akan memberikan worksheet, tidak akan memberikan tugas melalui paper and pencil. Akan tetapi kalian akan Ibu berikan tugas membaca surat An-Nas. Ibu yakin siswa-siswi 3 Kota Tangerang Selatan itu sudah bisa fasih membaca surat An-Nas. Surat An-Nas itu banyak sekali bacaan gunnahnya. Jadi nanti tolong untuk teman-teman anak-anak kelas 2A dan kelas 2B memberikan atau mengupload video membaca surat An-Nas dan dikirimkan ke Instagram Ibu, Instagram pembelajaran Ibu. Nanti untuk username-nya Ibu akan berikan kepada wali kelas, nanti wali kelas akan memberitahukan ke kalian. Oke? Jadi tugasnya membaca surat An-Nas secara tartil, tidak terburu-buru, dan pastikan gunnahnya dipakai. Cara-caranya membaca gunnah tadi seperti apa? Bu Tia sudah memberikan penjelasannya. Oke? Mungkin cukup sekian untuk materi gunnah kita kali ini. Semoga kalian bisa mempraktekannya dengan baik ketika nanti membaca Al-Quran. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.